بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur bila kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita pada kesempatan dan memberikan kesempatan kepada kita sampai kepada 10 hari akhir bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan, sholat malamnya, tarawihnya, qiraah kita dan lain sebagainya, Allah terima dan Allah ridhoi untuk mendapatkan balasannya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya juga akhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana terjadwal? Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Al-Qadr bersama Kiai Haji Amiruddin Abdul Fikri. Beliau alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya dan kepada beliau kalian dapat masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali kajian kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun
شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صدق الله العظيم Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah kamu mengetahui apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 dalam perjalanan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Inilah sebuah perjalanan yang menjadi inti dari keberkahan dan kemuliaan Ramadan. Disebutkan oleh Rasulullah sebagai al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir. Ada satu amalan yang Rasul tidak pernah melewatkan itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesudah beliau wafat, istri-istri beliau pun melanjutkan sunnah itu sampai di kalangan para sahabat, dan tentu saja ini adalah sunnah buat kita semua. Apa sunnah yang dimaksudkan itu? Adalah iktikaf. Iktikaf fil masajid, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Meskipun secara teks ayat itu sifatnya khobariyah, berupa informasi, tetapi pesannya adalah amr. Pesan yang dikandungnya itu adalah hendaklah kalian melakukan iktikaf di masjid-masjid. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim memberikan penjelasan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah.
summa takafa aswajuhu min ba'di, muttafaq alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membiasakan, jadi kebiasaan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifal ashral awakhir, melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Hatta tawaffahullah, dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh beliau sampai beliau wafat. Terus dilakukan oleh beliau, melakukan iktikaf. Oleh karena itu di kalangan para ulama menyebutkan bahwa iktikaf itu adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menerima dan apa yang menjadi bukti bahwa itu adalah sunnah yang mustahabbah? Buktinya adalah karena Nabi tidak meninggalkan amalan itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafat sekalipun, summa takafa aswajuhu min ba'di, istri-istri beliau melanjutkan sunnah yang mulia ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, ada hal yang menarik terkait dengan 10 malam terakhir itu, terkait dengan adanya sunnah mustahabbah berupa iktikaf dan sebuah pencarian Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita lihat hadis-hadis yang digunakan oleh Nabi, beliau menggunakan utlubu Lailatul Qadri. Di hadis yang lain itu taharrau. Jadi utlubu carilah, jadi mencari. Lebih dahsyat lagi bahasa yang digunakan oleh Nabi adalah taharrau, bersemangatlah untuk melakukan pencarian. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taharrau, jadi bersemangatlah, jangan lemes. Tapi di 10 malam terakhir itu, ini adalah babak final yang akan menentukan siapa di antara so'imun yang bakal keluar menjadi peraih-peraih piala citra Ramadan. Dengan apa? Dengan melakukan perburuan terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan jamaah yang berbahagia, ketika Allah menyebutkan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri al-Mubarakah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Fadluha khairum min fadli alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Jadi keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu khair, itu jauh lebih baik keutamaannya min fadli alfi syahrin daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan berlalu, 1000 bulan tidak ada Lailatul Qadarnya. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu khairun, itu jauh lebih baik. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memiliki sebuah kesadaran tentang arti hidup dan arti amal. Jadi orang-orang yang cerdas ketika ada gambaran seperti ini,
maka semua itu akan tertarik dan akan melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan itu. Kalau sekiranya kita sebagai seorang pegawai, gaji kita dalam 1 bulan itu sebutlah misalnya 5 juta. 5 juta ketika dikatakan bahwa kalau pegawai ini ngetem untuk mencari Lailatul Qadar semalam saja, maka akan dilipat gandakan gajinya dari 5 juta dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Kita tidak usah nanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita hanya ingin mengatakan bahwa orang yang tidak memanfaatkan itu termasuk orang yang tidak normal cara berpikirnya. Kita yakin bahwasanya semua orang akan mati-matian. Jangankan semalam, 1 bulan penuh untuk menaikkan gaji yang kita dapatkan selama 1 bulan biasanya hanya 5 juta. Kemudian kita bekerja selama 1 bulan penuh dan akan dinaikkan 1000 kali lipat. Kira-kira ada nggak di antara jamaah yang menolak? Kalau sekiranya ditawarkan, ayo Pak, gajinya yang biasanya 5 juta dalam sebulan, bekerja selama 1 bulan dan akan dinaikkan gajinya menjadi 1000 kali lipat. Saya yakin semua kita akan berburu itu. Dan itulah yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasul yang mulia. Taharrau, bersemangatlah untuk berburu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena saking istimewanya. Saking istimewanya. Yang saya katakan bahwa bisa jadi usia kronologis kita itu tidak sampai mencapai 1000 bulan. Karena 1000 bulan itu kalau kita konversi dalam hitungan tahun, itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sementara Nabi sendiri mengatakan, a'mari ummati baina sittina wa sab'ina sana. Rata-rata umur umatku itu hanya pada kisaran 60 dan 70 tahun saja. Kalau lewat dari itu sudah merupakan bonus. Nah, oleh karena itu maka ini adalah sebuah hadiah teristimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah istimewa dan itu tidak ada di bulan-bulan lain. Adanya hanya dalam bulan Ramadan saja. Dan itu pun hanya di 10 terakhir. Dan pada 10 terakhir itu pun diberikan al-witru, pada malam-malam ganjil, fi ashril awakhir, pada 10 terakhir. Jadi kalau kita hitung tidak lebih dari 5 malam. Dimulai dari semalam 21, nanti 23, 25, 27, 29. Tidak lebih dari 5. Bayangkan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjadi bagian pencarian kita dalam hidup ini. Karena kita belum tentu bisa hidup 1 tahun yang akan datang. Belum ada jaminan. Yang ada jaminan bahwa hari ini kita masih hidup. Itu realitasnya seperti itu. Apakah kita bisa sampai di akhir Ramadan? Tentu saja itu menjadi harapan, cita-cita. Tapi apakah akan sampai ke sana? Wallahu a'lam bissawab. Nah, tetapi kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk selalu memiliki niat dan semangat dalam beramal soleh. Niat dan semangat itu penting. Karena segala sesuatu tanpa didasarkan pada niat, maka tidak akan pernah menggerakkan diri kita untuk melaksanakan itu. Itulah sebabnya
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Selalulah kalian berniat untuk sesuatu kebaikan di dalam hidup ini. Di antaranya itu adalah berniatlah untuk beriktikaf. Kalaupun tidak bisa tamam, boleh dengan iktikaf nakis. Mungkin kita bisa hanya semalaman, mungkin dalam semalam itu pun tidak iktikaf, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Setelah jam 10, jam 11 kita balik ke rumah, itu sudah merupakan bagian dari amalia iktikaf yang insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari apa yang kita lakukan. Teristimewa lagi ketika malam-malam ganjil. Kalau kita tidak ada yang terlalu mendesak untuk kita lakukan, kita ngetem di masjid. Karena memang perintahnya wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian melakukan iktikaf itu di masjid-masjid. Menjadi tradisi yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sunnah yang sangat dicintai. Oleh karena itu, ketika kita sebagai umatnya mencintai beliau dan ingin menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka salah satu di antaranya adalah mari kita menyambut apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa menghidupkan malam-malam 10 terakhir, tentu saja dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini informasi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 terakhir pada bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh beliau? Ahyal laila. Beliau itu menghidupkan malam-malam itu. Jadi menghidupkan malam-malam. Kalau jamaah menyaksikan ya, seperti apa aktivitas yang terjadi di Masjidil Haram, apalagi ketika suasananya normal, maka betul kita itu akan menyaksikan bahwa malam-malam itu adalah malam-malam yang hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan ibadah. Bukan hanya sekedar berhura-hura, apalagi melakukan sebuah aktivitas yang tercela. Apa aktivitas yang tercela itu? Ketika hanya memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang tidak bernilai kebaikan. Apalagi ketika malam-malam hanya kerjanya membuang-buang duit, membeli sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Nabi? Petasan dilarang oleh Nabi. Jangan kalian bermain-main api. Tidak boleh orang bermain-main api. Itu adalah tradisi orang-orang Majusi. Jangan sampai kemudian kita, anak-anak kita, yang diperintahkan itu adalah menghidupkan sunnah Nabi, bukan menghidupkan sunnah li ghairina. Bukan. Malah Nabi mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kalian menyerupai perbuatan suatu kaum, karena kalian bisa masuk ke dalam kategori kaum itu. Kalau punya duit, silahkan berinfak. Luar biasa infak dalam Ramadan itu istimewa, dan Nabi mencontohkan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Nah, kemudian wa ajwadu, dan lebih dermawan lagi ketika dalam bulan Ramadan saat dia ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, inilah sunnah-sunnah yang wajib kita hidupkan. Sunnah-sunnah yang bernilai amal soleh, sunnah-sunnah yang bernilai kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Kalau ada di antara anak kita, keluarga kita, mungkin tetangga kita yang masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang
tidak diajarkan oleh Nabi, mari kita ingatkan. Kalau punya duit 1.000, 2.000, sudah masukkan saja ke kotak infak di masjid. Bayangkan kalau sekiranya kita berinfak 1.000 rupiah, lalu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka nilainya akan dilipat gandakan. Ada riwayat yang menyebutkan 10 kali, 70 kali, ada yang menyebutkan 700 kali. Di kalangan para ulama mengatakan bahwa kalau ada angka bertingkat yang disebutkan oleh Nabi, itu sesungguhnya adalah bighairi hisab, sama dengan tak terbatas. Sekiranya kita mendapatkan angka yang dibatasi itu saja sudah luar biasa. Bayangkan, dikali 1.000, dikali 700, dikali 1.000 tahun, 1.000 bulan. Subhanallah, betapa luar biasanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menguatkan niat dan memantapkan semangat, memanfaatkan 10 hari atau 10 malam terakhir ini menjadi sebuah momen istibakul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena inilah di antara kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa, yang sangat istimewa. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang nilai kebaikan yang akan melewatkan itu. Baik, mungkin sebelum kita lanjut, kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan oleh jamaah, biar agak cukupan waktu, disilakan. Bangga, Pak. Baik. Jadi menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Jadi yang pertama itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. Baitul Izza. Jadi di langit dunia. Tidak usah Bapak mencari langit dunia itu di mana. Nanti kemudian mau terbang ke sana, itu pasti tidak nyampe. Jadi dipahami saja. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz, ya. Lauhil Mahfuz itu maklum, sesuatu yang dipahami oleh akal. Demikian juga Baitul Izza itu sesuatu yang dipahami oleh akal, ya. Jadi jangan dimasukkan dalam khayalan, ya, tapi dipahami oleh akal sehat, itu dipahami. Nah, itu turun yang pertama, ya, turun yang pertama. Nah, kemudian turun yang kedua, ya, itu adalah dari langit dunia, dari Baitul Izza, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, itu turun yang kedua. Nah, kalau dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia, itu sekaligus. Jadi seperti Al-Quran yang ada sekarang ini, itu sekaligus, ya. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah turun. Nah, kemudian dari Baitul Izza ke bumi, ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan juga ada yang salah mengatakan bahwasanya mestinya Al-Quran itu diturunkannya ke orang lain, ternyata Jibril salah alamat. Ini keyakinan yang sesat yang wajib dijauhi, ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang seperti itu, pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, wajib dijauhi. Karena ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Katanya Jibril salah alamat, mestinya ke Ali, ternyata ke Rasul. Nah, jadi pemahaman seperti ini sudah jelas menurut fatwa ulama, fatwa MUI, ini adalah min alamatid dolal. Jadi di antara ciri-ciri ajaran yang sesat itu begitu. Ya. Jadi, nah, 17 Ramadan, apakah yang dimaksudkan itu adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza?
para ulama cenderung menyebut itu. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Nah, kemudian kapan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf apakah 17, apakah 21, apakah 23? Wallahu a'lam bissawab. Karena kalau kita mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu peluang terjadinya 21, 23, 25, 27, 29, ya kan? Jadi wallahu a'lam. Tapi apakah itu menjadi penting untuk kita perdebatkan? Tidak. Tidak. Dalam konteks keilmuan boleh. Kita boleh mencari, menelusur, ya referensi-referensi itu penting. Tapi dalam konteks kita, sebagai umat secara umum, tidak penting memperdebatkan tentang kapan turunnya, apakah di 17, apakah di 21, apakah di 23. Yang terpenting adalah satu, kita yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Yang kedua, kita memiliki komitmen untuk terus-menerus mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, kita terus-menerus berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Kemudian kita terus-menerus untuk bertekad, berniat untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, sampai kemudian muncul kerinduan, rindu untuk ingin hidup dan diatur oleh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itulah qanunun minas sama, itulah undang-undang, itulah aturan hidup yang diturunkan oleh Allah dari langit. Dan tidak ada yang bisa menjadikan dunia ini menjadi dunia yang hasanah kecuali hanya dengan Al-Quranul Karim. Yang ada jaminannya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Kalau kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasul, jalan hidupmu bahkan lurus dan tidak bakal tersesat. Tapi kalau di luar itu, kalian akan menjumpai kesesatan demi kesesatan. Bayangkan. Nah, oleh karena itu, maka apakah di malam 17, apakah di malam 21, sekali lagi, kalau di daerah-daerah di luar Asia, umumnya mereka memperingati nuzulul Quran itu malah di malam 23. Di antaranya ada di malam 27. Karena memang kalau kita telusur hadis yang mengarah ke sana itu tidak ada malam 17. Tidak ada malam 17 itu. Yang lebih kuat adalah 23 dan 27. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, tidak penting untuk kita memperpanjang diskusi tentang itu, tidak penting. Tidak penting. Karena mau yang 17, mau yang malam-malam lain, itu adalah merupakan bagian dari sebuah bentuk apresiasi terhadap Al-Quran. Itu penting kita hidupkan di dalam diri kita. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah mari merindukan hidup ini diatur, dikendalikan, dan ditata oleh Al-Quranul Karim. Mulai dari bagaimana kita berkehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, sampai pada tatanan negara. Bagaimana kita merindukan agar Al-Quran itu menjadi penata kehidupan. Kenapa? Karena memang itulah fungsi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Hudal linnas. Al-Quran itu adalah guidance kehidupan manusia. Guidance, aturan hidup. Minhajul haya, nizamul haya. Al-Quran itu nizamul haya. Al-Quran itu adalah minhajul haya. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah bacaan yang bernilai ibadah, bukan. Bahwa kita membaca Al-Quran itu nilai pahalanya teramat sangat istimewa, iya. Tapi yang lebih istimewa lagi adalah ketika kita merindukan hidup di bawah naungan Al-Quran. Itulah yang kemudian bahasa hati yang ditulis oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb dengan judul tafsirnya Fi Dhilalil Quran.
di bawah naungan Al-Quran. Sayyid Qutb itu menulis, aku menyaksikan kehidupan ini tanpa Al-Quran kembali berputar seperti roda kejahiliahan. Tidak ada yang mampu merubah kehidupan ini kecuali kembali kehidupan ini di bawah naungan Al-Quranul Karim. Ketika kita merindukan hidup yang hasanah di dunia, maka tidak ada jawaban kecuali ar-ruju' ilal Quran. Tidak ada jawaban kecuali hanya itu, kata beliau. Lalu kemudian ketika kita merindukan sirat al-mustaqim yang akan mengantarkan kita ke surga, beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas, sirat al-mustaqim ay al-Quranul Karim. Abu Hurairah menyebutkan sirat al-mustaqim ay dinul Islam. Sama saja. Ya. Jadi apa sirat al-mustaqim itu? Adalah Al-Quranul Karim. Apa sirat al-mustaqim itu? Dinul Islam. Ketika kita berquran, ketika kita berislam sampai di akhir hayat kita, insya Allah itu adalah bentangan sirat al-mustaqim yang akan mengantarkan kita ujungnya kemana? Surga. Tapi kalau selain daripada itu, ujungnya apa? Rasul mengatakan dolal. Kullu dolalatin finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Semua model kesesatan apapun itu, ujung-ujungnya itu adalah neraka. Neraka dunia kita akan saksikan, neraka akhirat lebih dahsyat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu dalam Ramadan ini yang juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka mari sebagai seorang muslim yang baik kita tanamkan keyakinan kita dalam diri tentang kebenaran Al-Quran, menanamkan kerinduan kita tentang bagaimana indahnya kehidupan di bawah naungan Al-Quranul Karim. Seperti itu juga kita merindukan bagaimana surga yang dijanjikan oleh Allah, yang salah satu di antaranya seperti dalam doa yang diajarkan, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai sebuah kekayaan hati kami. Wa jala'a ahsanina, dan penghibur dari kegundaan hati kami. Wa sa'iqona ilaik, jadikanlah Al-Quran ini sebagai kendaraan untuk menuju ke hadapanmu. Wadala ilana ilal jannah, jadikanlah ini sebagai petunjuk jalan menuju surga, jannatal firdausil a'la, surga yang paling tinggi yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang mampu mengantarkan kita ke surga kitab apapun kecuali hanya satu saja, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Sehingga ketika kita berakrab ria dengan Al-Quran dalam Ramadan ini, ingat, tidak cukup berhenti di situ. Kita harus sampai pada tataran kita merindukan hidup dalam naungan Al-Quranul Karim. Jangan pernah hati kita ini kosong dari kerinduan terhadap Al-Quran. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bitilawatil Quran. Menjadi kewajiban atas diri kalian untuk akrab membaca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu nurul laka fil ardh. Karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya penerang dalam kehidupanmu. Wa dzukhrul laka fis sama, dan menjadi tabungan istimewa di langit. Ketika dia masih kerja, itu panggilan hatinya luar biasa. Kalau sekiranya dia melanjutkan pekerjaannya, pasti tidak merasa nyaman. Nah, itu berarti ini adalah jiwa-jiwa yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, ya, maka kerinduan hatinya untuk ingin membaca, itu luar biasa. Sampai seperti Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Law tahurat qulubukum ma syami'tum min kalami rabbikum. Kalau sekiranya hati-hati kalian itu bersih, salah satu di antaranya bersih seperti mawar. Yeah. Berapa kali kita menatap layar handphone kita dalam sehari semalam? Berapa kali? Yeah. Dan berapa kali pula kita menatap lembaran-lembaran suhuf Al-Quran?
Toh kalau sekiranya di layar handphone kita ada Quran, alhamdulillah, itulah di antara manfaat teknologi, memudahkan kita. Karena terus terang Pak, saya juga banyak belajar baca tafsir, baca hadis itu dari handphone. Saya bawa kemana-mana. Dalam handphone saya lebih dari 7 macam tafsir. Jadi banyak sekali saya baca, dan itu memudahkan. Di jalan kita bisa buka, kita bisa ngaji dan seterusnya. Nah, untuk tujuan teknologi yang seperti itu, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, memudahkan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Dilihat, coba bayangkan Pak. Dalam sehari semalam itu kalau saya sendiri itu tidak pernah kurang dari 10 kali tawaran untuk ikut dalam kajian-kajian, dalam dakwah-dakwah. Ada ini, dikirimin lagi ini alamat Zoom-nya. Jadi kita itu jamaah Zoomiyah. Kita berzumba. Jadi jamaah Zoom sekarang ini ya kan? Dan itu luar biasa loh. Saya ditawari sama anak saya. Anak saya ada yang di Maroko, ada yang di Mesir. Nanya begini, Abi lagi ngisi ceramah di mana ini? Kenapa tahu? Loh ini gambar Abi. Bayangkan, anak saya di Maroko, anak saya di Mesir, lihat gambar Abinya lagi ngomong seperti ini. Ya kan? Luar biasa loh. Inilah manfaat teknologi. Tapi bayangkan kalau yang diglobalkan itu yang tidak berbusana. Na'udzubillahimin. Dan itu, mohon maaf, kalau kita tidak selektif, yang kayak itu lebih banyak. Iya Pak. Kalau kita tidak selektif, itu lebih banyak isinya yang kayak gitu. Nah makanya kenapa di sekolahan kami itu kami tidak izinkan. Ini diantara anak beliau ini ada di sekolahan tidak mengizinkan. Kenapa? Karena anak-anak itu belum tahu manfaat teknologi. Apapun yang ada di tangan anak-anak itu masuk dalam dunianya. Dunianya apa? Dunia main. Jadi semuanya dimaknai sebagai sebuah alat permainan. Nah bayangkan kalau yang kayak itu dilihat, yang kayak itu dilihat. Nah terkait dengan itu apa kata Al-Quran? Baca Pak, surah Fusilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir berkata kepada kalian, jangan kalian mau mendengarkan Al-Quran. Tidak hanya berhenti di situ, wal ghaufi, dan bikin hiruk pikuk, bikin gaduh. Dan di antara yang membuat gaduh itu adalah game. Wal ghaufi la'allakum taglibun, supaya kamu itu mengalahkan mereka. Mengalahkan apa? Supaya anak-anak muslim ini jauh dari Al-Qur'annya. Anak-anak muslim ini jauh dari masjidnya. Saya beberapa masjid dalam Ramadan ini juga diamanahkan untuk mengisi. Saya lihat kok ini isinya orang-orang tua, maaf dalam tanda petik itu yang sudah bau tanah semua. Ini kemana ini generasi muda kita? Kemana generasi muda? Ternyata mohon maaf, kebanyakannya sibuk dengan game. Na'udzubillah. Ini musibah generasi saya katakan. Bayangkan, salah satu di antara yang membuat anak-anak kita itu jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran hari ini, maaf, setannya itu adalah setan gepeng. Ini setan gepeng. Lihat Pak itu. Ini setan gepengnya kemudian saya bawa. Jadi setan gepeng itu ada dalam tas Pak. Nah ini dia. Ini setan gepengnya kayak gini Pak. Ini kalau salah-salah, ini muncul yang bertanduk Pak. Selamat siang Tuan. Ini di sini Pak. Setan gepengnya kayak gini. Dibeli seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalian itu sengaja membeli sesuatu yang mengajari kalian perkataan yang kosong, permainan yang kosong. Untuk apa? Menyesatkan kalian dari jalan Allah bi ghairi ilmi, tanpa dasar ilmu. Ujungnya apa? Wa yattakhidha huswa. Kalian dibawa menjadikan dunia ini hanya penuh dengan permainan. Jadi dunia ini hanya dengan permainan saja. Apa ujung-ujungnya? Ulaika lahum adzabun muhin.
ini akan tertimpa azab yang menghinakan. Akibatnya apa? Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Apabila dibacakan, disampaikan Al-Qur'an, berpaling dia dan menolak. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah ada sumbatan di kuping ini ketika mendengarkan ayat-ayat dibacakan. Ulaika lahum adzabun alim, dalam surah Luqman ayat 6 dan 7. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kemudian diri kita dan generasi kita menjadi generasi yang hajrul Quran, generasi yang mengabaikan Al-Quran. Kenapa? Karena itu akan mengalami kesesatan dan penderitaan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Baik, waktunya sudah cukup. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.